Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 waktu mantan yang bernafsu besar akan datang kembali kepadamu. Ya. Jadi ketika misal orang pernah berhubungan intim pra pernikahan atau pernah berzinah, ya, maka dia yang paling tahu tuh seperti apa pasangannya. Nah, ketika dia tahu bahwa pasangannya ini adalah orang yang punya nafsu yang sangat besar, hyper, ya, maka mudah bagi dia menebak kapan orang ini akan datang balik kepada dia. Ya, waktunya kapan? Yang pertama, dia mengkhianati kan, karena melihat ternyata orang ketiga itu kaya banget. Tapi ternyata orang kalau yang nafsunya besar, ya, jadi manusia itu ada yang nafsunya kepada harta, ada pula yang nafsunya kepada syahwat. Ya, kalau orang yang nafsunya kepada harta, dia tidak peduli dengan syahwat. Dia bisa berakting, dia bisa berpura-pura, ya, bahwa dia puas dan bahagia dengan itu. Tapi kalau orang nafsu syahwatnya yang besar, ya, biarpun uangnya banyak, hartanya banyak, ini tidak akan pernah bisa memuaskan dia. Karena kepuasannya berbeda. Ya. Nah, maka setelah bersama orang ketiga yang kaya raya, tetapi tidak bisa memberikan dia kepuasan syahwat tadi, maka dia akan balik. Ya, jadi ternyata orang ketiga itu staminanya lemah, ya, kemudian tidak bisa memenuhi fantasi-fantasi dia yang aneh-aneh itu, ya sudah, ya, maka dia akan datang. Yang kedua, ketika dia jenuh, dia bosan, ya, karena orang yang nafsunya besar itu biasanya cepat jenuhnya, cepat bosannya dengan satu pasangan, ya. Kapan dia jenuh dan bosan? Ya seperti halnya kejenuhan orang ketika makan sesuatu itu terus setiap hari 2-3 bulan juga sudah jenuh, ya. Nah, begitu juga dengan mantan, ya. Ketika mantan ini memang hyper itu tadi dan dia merasa begitu-begitu saja, maka dia akan mencapai kejenuhan. Jadi kalau yang pertama dia memang merasa tidak puas, yang kedua dia merasa jenuh, maka dia akan datang. Yang ketiga, ketika dia melihat bahwa setelah perpisahan, misalnya mantannya laki-laki ini ya, nah si wanita ini ternyata sekarang jadi cantik sekali, rajin fitness ya, sehingga jadi kelihatan luar biasa lah penampilannya. Jadi mantannya ini kalau ngintip IG atau TikToknya itu bisa melihatnya sampai ngiler. Nah, maka itu waktunya dia akan datang. Nah, pertanyaannya ya, zina itu adalah dosa besar. Ya, setelah perpisahan terjadi dan sudah bertobat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat. Misal si wanita ini sudah betul-betul bertaubat dia. Sudah berhijrah. Kalau kemarin masih pakai baju yang ketat, yang terbuka dan seterusnya, sekarang sudah berhijab yang rapi, rajin ngaji, temannya juga orang-orang yang solihah. Nah, maka ketika mantannya datang, apa yang harus dia lakukan? Menolak. Ya. Karena ketika orang sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dia sudah
tidak boleh lagi mendekat atau didekati oleh sesuatu yang bisa membuatnya berdosa kembali. Ya, maka sekarang apa yang harus dilakukan agar mantan ini yang nafsunya gede ini datang terus mengganggu terus ya? Maka segeralah menikah. Ya, karena dengan pernikahan itu adalah pagar terbaik dari gangguan mantan yang hanya mengedepankan hawa nafsunya tadi. Nah, maka setelah bertaubat dengan taubatan nasuha, segera menikah. Ya, ya ma'saras sabab, manis tato amin kumul ba'af falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian sudah mampu, maka segeralah menikah. Karena dengan pernikahan itu satu-satunya jalan untuk menghentikan mantan yang hyper, yang nafsunya besar tadi, agar tidak menggoda dan mengajak untuk kembali bermaksiat. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.